Kalian menghambur-hamburkan uangku, tapi kalian biarkan istriku tinggal di kandang ayam. Bayangkan, seorang suami baru saja pulang setelah 3 tahun bekerja jauh dari rumah. Ia membawa koper dan harapan untuk bertemu istrinya. Namun begitu membuka pintu rumah, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya mendidih. Istrinya berlutut di lantai, mengelap lantai seperti pembantu. Sementara ibu tiri dan adik tirinya duduk santai di sofa mewah, menikmati hidup dari rumah yang sebenarnya bukan milik mereka. Ia hanya berdiri diam di pintu. Matanya menatap semua itu tanpa berkata apa-apa. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton cerita ini? Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like dan komen, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pintu kayu besar itu terbuka perlahan. Anwar berdiri di ambang pintu dengan koper hitam di tangannya. Udara rumah yang dulu terasa hangat kini terasa asing baginya. 3 tahun lamanya ia tidak pulang ke tempat itu. Selama itu pula, ia hanya bisa membayangkan bagaimana kehidupan istrinya berjalan. Ia selalu percaya Lilis baik-baik saja. Namun langkahnya berhenti begitu ia melihat ke dalam ruang tamu. Lantai marmer yang mengkilap memantulkan cahaya lampu gantung kristal di langit-langit. Sofa klasik dengan ukiran kayu mahal berdiri megah di tengah ruangan. Segalanya terlihat mewah. Bahkan lebih mewah dari yang ia ingat. Tetapi, bukan itu yang membuat jantungnya terasa berat. Di depan sofa itu, seseorang sedang berlutut di lantai. Seorang wanita dengan gaun rumah sederhana sedang mengelap lantai menggunakan kain kecil. Gerakannya pelan, seperti seseorang yang sudah sangat lelah. Rambutnya diikat sederhana, beberapa helai jatuh menutupi wajahnya. Itu Lilis. Anwar hampir tidak mengenalinya. Wajah istrinya terlihat lebih kurus. Pipi yang dulu cerah kini tampak pucat. Gerakannya tidak lagi lincah seperti dulu. Namun yang paling membuat dada Anwar terasa sesak adalah posisi Lilis. Ia berlutut di rumahnya sendiri. Di atas sofa besar tepat di depannya, duduk 2 wanita yang terlihat sangat nyaman menikmati hidup mereka. Ibu Ratna duduk dengan punggung tegak, mengenakan gaun merah elegan dan perhiasan emas yang mencolok. Tangannya memegang ponsel mahal, sesekali menggeser layar tanpa sedikit pun memperhatikan Lilis di bawahnya. Di sampingnya, Siska duduk dengan santai sambil membaca majalah fashion. Gaunnya juga merah terang, rambutnya tertata rapi seperti seseorang yang baru saja selesai dari salon. Siska bahkan mengangkat kakinya sedikit, seolah memberi ruang agar Lilis bisa membersihkan lantai di bawah sepatu mahalnya. Tidak ada rasa bersalah di wajahnya. Tidak ada empati. Anwar berdiri diam. Tangannya masih menggenggam koper. Tidak ada yang menyadari kehadirannya. Lilis terus menggosok lantai dengan gerakan kecil yang berulang. Kain di tangannya sudah terlihat basah dan kusam. Sesekali ia berhenti sebentar untuk menarik napas sebelum melanjutkan lagi. Siska menutup majalahnya dengan malas. "Lilis, bagian sana belum bersih," katanya sambil menunjuk lantai di dekat meja. Nada suaranya ringan, tetapi penuh perintah. Lilis hanya mengangguk pelan tanpa mengangkat wajahnya. Ia merangkak sedikit ke arah yang ditunjuk. Kain itu kembali bergerak di atas lantai marmer. Anwar merasakan sesuatu yang panas merayap di dalam dadanya. Ia mencoba menenangkan diri. 3 tahun. Selama 3 tahun ia bekerja keras. Ia membangun sesuatu yang sangat besar. Sesuatu yang bahkan belum diketahui oleh siapapun di rumah ini. Selama 3 tahun pula, ia selalu percaya satu hal. Bahwa Lilis hidup dengan layak di rumah warisan ayahnya sendiri. Tetapi, kenyataan yang ia lihat sekarang menghancurkan semua bayangan itu. Ibu Ratna akhirnya melirik ke arah pintu. Tatapannya berhenti pada Anwar yang masih berdiri di sana. Alisnya terangkat sedikit.
"Oh, kamu pulang juga?" katanya datar. Tidak ada sambutan hangat, tidak ada senyum, hanya nada suara yang terdengar seperti seseorang yang melihat tamu tak penting. Siska ikut menoleh. Ia menatap Anwar dari ujung kepala sampai kaki. Lalu ia tersenyum tipis. "Wah, si menantu akhirnya muncul juga," katanya dengan nada setengah mengejek. Anwar tidak menjawab. Matanya hanya tertuju pada Lilis. Lilis baru menyadari ada seseorang di pintu. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Ketika matanya bertemu dengan mata Anwar, tangannya langsung berhenti bergerak. Kain di tangannya jatuh ke lantai. Beberapa detik mereka hanya saling menatap. Ada sesuatu yang berubah di mata Lilis. Terkejut, tak percaya. Lalu perlahan berubah menjadi rasa malu yang sangat dalam. Ia cepat menundukkan wajahnya kembali, seolah tidak ingin Anwar melihat keadaannya. Anwar merasakan sesuatu yang menusuk hatinya. Ia tahu Lilis bukan orang yang mudah mengeluh. Ia selalu sabar, bahkan terlalu sabar. Tetapi melihat istrinya seperti ini terasa seperti pukulan yang sangat keras. Siska tertawa kecil. "Kenapa berhenti kerja, Lilis?" katanya sambil bersandar santai di sofa. Lantainya belum selesai. Lilis buru-buru mengambil kain itu lagi. Ia kembali menggosok lantai. Gerakannya kini lebih cepat, seolah ingin segera menyelesaikan semuanya sebelum Anwar melihat lebih banyak. Anwar akhirnya melangkah masuk. Suara roda koper bergeser pelan di lantai marmer. Setiap langkah terasa berat. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya berjalan melewati ruang tamu itu. Namun sebelum melewati sofa, langkahnya berhenti sebentar. Matanya menatap lantai yang baru saja dibersihkan Lilis. Lalu ia menatap tangan istrinya yang kemerahan, karena terlalu lama terkena air. Tangannya mengepal perlahan, tetapi wajahnya tetap tenang. Sangat tenang. Ibu Ratna memperhatikan Anwar dengan tatapan curiga. "Apa kamu masih menganggur?" tanyanya tiba-tiba. Nada suaranya tidak ramah. Anwar menoleh perlahan. "Aku baru pulang dari luar kota," jawabnya singkat. Siska tersenyum miring. "Luar kota apa? Kerja apa memangnya?" katanya. Anwar tidak menjawab. Ia hanya menatap Lilis sekali lagi. Lilis masih menunduk, tidak berani melihatnya. Anwar kemudian melanjutkan langkahnya menuju kamar. Namun sebelum ia menghilang dari ruang tamu, ia berhenti sebentar. Ia menoleh sedikit, matanya menyapu ruangan itu. Sofa mahal, perhiasan emas, majalah mewah, dan Lilis yang masih berlutut di lantai. Sebuah kesunyian aneh memenuhi pikirannya. Bukan kemarahan yang meledak, bukan juga teriakan. Hanya sebuah keputusan yang diam-diam mulai terbentuk. Ia tidak akan langsung melakukan apapun. Belum. Karena sekarang ia akhirnya tahu satu hal yang selama ini ia ingin lihat dengan jelas. Siapa yang benar tulus. Dan siapa yang hanya memanfaatkan keadaan. Anwar kemudian melangkah masuk ke lorong rumah. Sementara di ruang tamu, Lilis masih mengelap lantai. Tanpa tahu bahwa kepulangan suaminya hari ini akan mengubah seluruh kehidupan di rumah itu. Malam itu, rumah besar itu tetap terlihat megah dari luar. Lampu taman menyala terang. Tirai putih menjuntai anggun di jendela-jendela tinggi. Siapapun yang melihat dari luar pasti mengira kehidupan di dalamnya penuh kenyamanan dan kebahagiaan. Namun bagi Lilis, rumah itu bukan lagi tempat pulang. Ia adalah penjara yang tak terlihat. Sejak ayahnya jatuh sakit 2 tahun lalu dan akhirnya dipindahkan ke panti jompo, perlahan kendali rumah itu berpindah tangan. Awalnya Ibu Ratna hanya mengatur keuangan. Lalu ia mulai memindahkan barang-barang. Kemudian ia mengganti kunci beberapa ruangan. Hingga suatu hari, tanpa pernah diumumkan secara resmi, Lilis menyadari bahwa ia bukan lagi pemilik rumah itu. Ia hanya penghuni yang tidak memiliki suara. Kamar utama yang dulu ditempati ayahnya kini menjadi kamar Ibu Ratna. Kamar besar dengan balkon menghadap taman belakang itu dihiasi furnitur baru, gorden mahal, dan lemari pakaian penuh baju mewah. Siska mendapatkan kamar kedua terbaik.
Kamar Lilis dipindahkan ke ruang kecil dekat dapur. Sebuah kamar sempit yang dulunya digunakan untuk penyimpanan barang. Tidak ada yang meminta persetujuannya. Tidak ada yang menjelaskan. Semua terjadi begitu saja. "Kamu kan cuma tinggal di sini," kata Ibu Ratna waktu itu. "Rumah ini sekarang aku yang urus." Lilis tidak membantah. Ia hanya memandangi figura foto ayahnya yang masih tergantung di dinding ruang makan. Ia tahu rumah itu dibangun dengan kerja keras ayahnya. Ia tahu namanya tercantum dalam surat warisan. Tetapi setiap kali ia ingin berbicara, kata-kata seperti terhenti di tenggorokannya. Bukan karena ia takut, tetapi karena ia tidak ingin memperkeruh keadaan. Ia selalu berpikir mungkin semuanya hanya sementara. Namun hari demi hari berlalu dan perlakuan terhadapnya semakin berubah. Awalnya ia hanya diminta membantu pekerjaan rumah. Lalu ia mulai diminta memasak setiap hari. Kemudian ia bertanggung jawab mencuci, menyetrika, membersihkan taman, bahkan mengurus belanja bulanan. Perlahan, perannya sebagai anak pemilik rumah menghilang. Ia menjadi pekerja tanpa upah. Suatu sore, ketika ia sedang menyiram tanaman di halaman depan, dua tetangga yang lewat sempat berbisik. "Itu pembantu baru ya?" Salah satu dari mereka bertanya pelan. Lilis mendengarnya. Tangannya berhenti menyiram. Tetapi ia tidak menoleh. Ia hanya kembali menunduk dan melanjutkan pekerjaannya. Kalimat itu terasa kecil, tetapi cukup untuk menusuk hatinya dalam-dalam. Di dalam rumah, Siska sedang mencoba sepatu baru yang dibeli dari pusat perbelanjaan mahal. "Ma, sepatu ini lucu ya," katanya sambil berputar di depan cermin besar. Ibu Ratna tersenyum bangga. "Tentu saja, kamu memang pantas hidup nyaman." Uang yang mereka gunakan bukan uang hasil kerja mereka sendiri. Sebagian berasal dari rekening warisan yang masih atas nama ayah Lilis. Sebagian lagi dari kiriman rutin Anwar. Anwar selalu mengirim uang tanpa banyak bertanya. Ia percaya istrinya yang mengelola semuanya. Ia tidak tahu bahwa setiap rupiah yang ia kirim tidak pernah benar-benar sampai ke tangan Lilis. Lilis sendiri hanya menerima secukupnya untuk membeli bahan dapur dan kebutuhan rumah tangga. Ia tidak pernah membeli sesuatu untuk dirinya sendiri. Gaun sederhana yang ia pakai hari ini sudah 3 tahun yang lalu dibeli Anwar. Perhiasan emas yang dulu ia miliki kini entah di mana. Ibu Ratna menyimpannya dengan alasan keamanan. "Biar aku saja yang pegang," katanya dulu. Dan Lilis tidak pernah melihatnya kembali. Malam itu, setelah semua pekerjaan selesai, Lilis duduk sendirian di kamar kecilnya. Ia memandangi tangannya yang kasar, karena terlalu sering terkena air dan sabun. Ia teringat Anwar. 3 tahun lalu, sebelum berangkat bekerja jauh, Anwar memegang tangannya erat. "Aku akan kembali," katanya pelan. "Dan semua akan baik-baik saja." Lilis memejamkan mata. Ia selalu percaya pada kalimat itu. Tetapi semakin hari, rumah itu semakin terasa asing. Suara langkahnya di lorong sering terasa seperti langkah orang lain, bukan pemilik rumah. Kadang ia berdiri lama di depan pintu kamar utama, menatap gagang pintu yang dulu mudah ia buka. Sekarang pintu itu selalu terkunci. Di ruang tamu, suara tawa Ibu Ratna dan Siska sering terdengar keras. Mereka membicarakan rencana membeli mobil baru. Mereka membicarakan liburan. Mereka membicarakan menjual sebagian tanah belakang untuk investasi. Semua tanpa pernah melibatkan Lilis. Tanpa pernah menanyakan pendapatnya. Tanpa pernah mengingat bahwa rumah itu sebenarnya adalah miliknya. Suatu malam, Lilis memberanikan diri bertanya, "Bu, apakah ayah baik-baik saja di panti?" Ibu Ratna menatapnya sekilas. "Kamu tidak perlu khawatir. Biaya sudah aku urus." Jawaban itu terdengar dingin. Lilis tahu biaya panti itu dibayar dari rekening warisan ayahnya sendiri. Namun ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk. Di dalam hatinya, ia memohon dalam diam kepada Allah agar suatu hari keadaan berubah. Tanpa ia sadari,
Perubahan itu sebenarnya sudah mulai berjalan. Dan malam itu, di kamar ujung lorong, Anwar duduk sendirian dengan lampu redup menyala. Ia membuka laci meja kecil yang dulu jarang ia sentuh. Di dalamnya tersimpan map coklat tebal. Map yang selama ini tidak pernah diketahui siapapun di rumah itu. Ia menatapnya lama. Rumah warisan yang kini berubah menjadi penjara. Tidak akan selamanya seperti ini. Pagi di rumah itu selalu dimulai dengan suara perintah. Belum juga matahari naik sepenuhnya, Lilis sudah berdiri di dapur. Ia menyiapkan sarapan dengan gerakan cepat dan senyap. Kompor menyala, air mendidih, dan wajan berderak pelan. Ia tahu jika terlambat sedikit saja, suara Ibu Ratna akan terdengar dari ruang makan. Dan benar saja. "Lilis, kopi Mama jangan terlalu manis." Suara Ibu Ratna terdengar tegas. Belum sempat Lilis menjawab, Siska ikut bersuara dari ruang tamu. "Dan jangan lupa roti aku dipanggang 2 kali. Kemarin gosong sedikit." Nada mereka bukan seperti keluarga, lebih seperti atasan kepada bawahan. Lilis hanya menjawab pelan, "Iya." Tidak ada bantahan, tidak ada keluhan. Sarapan tersaji rapi di meja makan besar. Ibu Ratna duduk dengan anggun, perhiasannya berkilau terkena cahaya pagi. Siska sibuk dengan ponselnya, sesekali tersenyum sendiri membaca pesan. Lilis berdiri beberapa langkah dari meja, menunggu jika ada yang perlu ditambahkan. "Kenapa kamu berdiri saja?" tanya Siska tanpa menoleh. "Ambilkan jus." Lilis berbalik menuju dapur lagi. Gelas jus sudah ada di kulkas, tetapi ia sengaja menyiapkannya segar setiap pagi agar tidak ada alasan untuk dimarahi. Ia kembali dan meletakkan gelas di depan Siska. Namun tanpa sengaja, sedikit tetesan jus jatuh ke taplak meja. Siska langsung mendengus. "Lihat kan Mama, memang tidak becus." Ibu Ratna menatap Lilis dengan tatapan tajam. "Kamu ini makin lama makin ceroboh." Lilis cepat mengambil kain dan membersihkannya. Tangannya gemetar kecil. Padahal tetesan itu hampir tidak terlihat. "Kalau tidak sanggup kerja, bilang saja," lanjut Ibu Ratna. "Banyak orang di luar sana yang lebih butuh pekerjaan." Kalimat itu terdengar sederhana. Namun Lilis tahu maksudnya. Ia diposisikan sebagai pekerja, bukan anak pemilik rumah. Setelah sarapan selesai, Siska berdiri dan sengaja menjatuhkan serpihan roti ke lantai. Kotor," katanya ringan. Ia menatap Lilis, tanpa kata-kata tambahan. Lilis berlutut lagi, mengambil kain, membersihkan. Gerakan yang sama seperti kemarin, seperti minggu lalu, seperti bulan lalu. Sore harinya, 2 teman Siska datang berkunjung. Mereka duduk di ruang tamu, tertawa keras membicarakan tas dan sepatu baru. Lilis membawa minuman untuk mereka. Salah satu teman Siska berbisik pelan, tetapi cukup terdengar. "Ini pembantunya ya?" Siska tertawa kecil. "Ya, bisa dibilang begitu." Lilis mendengar kalimat itu jelas, namun ia tetap menunduk dan meletakkan minuman di atas meja. Ia tidak membantah. Ia tidak memperkenalkan diri. Ia hanya kembali ke dapur. Di sana, ia berdiri beberapa detik lebih lama dari biasanya. Menatap dinding kosong. Matanya mulai terasa panas, tetapi ia menahannya. Ia tidak ingin menangis. Tangis hanya akan membuat mereka merasa menang. Malamnya, ketika Anwar keluar dari kamar untuk mengambil air minum, ia melihat Lilis sedang mencuci piring sendirian. Jam sudah hampir 11 malam. Lampu dapur menyala redup. Anwar berdiri di ambang pintu tanpa suara. Ia memperhatikan istrinya. Gerakan Lilis lambat. Tangannya terlihat memerah karena terlalu lama terkena air. "Lilis," panggilnya pelan. Lilis terkejut sedikit, lalu menoleh. Ia tersenyum tipis. Senyum yang dipaksakan. "Kamu belum tidur?" tanyanya. Anwar menggeleng. "Kenapa masih kerja?" Lilis diam sejenak. "Tidak apa-apa, sudah biasa." Sudah biasa. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi bagi Anwar itu seperti pengakuan paling jujur. Sudah biasa diperlakukan seperti ini.
Sudah biasa dihina. Sudah biasa dianggap tidak berharga. Anwar melangkah mendekat. Ia mengambil satu piring dari tangan Lilis. "Aku bantu," katanya pelan. Lilis cepat menggeleng. "Tidak usah, nanti mama marah." Kata mama terdengar asing di telinga Anwar. Bukan karena panggilannya, tetapi karena nada takut yang menyertainya. Anwar menatap Lilis lama. Ia ingin bertanya banyak hal. Ia ingin tahu sejak kapan semuanya berubah. Tetapi ia tahu Lilis tidak akan mengadu. Ia terlalu menjaga kehormatan keluarga. Di ruang tamu, suara televisi masih terdengar. Ibu Ratna dan Siska sedang menonton acara hiburan sambil tertawa. Tawa mereka terdengar kontras dengan suasana dapur yang sunyi. Anwar akhirnya meletakkan piring itu kembali. "Kamu istirahatlah setelah ini," katanya pelan. Lilis hanya mengangguk. Ketika Anwar kembali ke kamarnya, langkahnya lebih berat dari sebelumnya. Penghinaan itu tidak dilakukan sekali dua kali. Ia dilakukan setiap hari. Dalam bentuk kecil, dalam bentuk yang terlihat sepele. Tetapi cukup untuk merusak harga diri seseorang sedikit demi sedikit. Anwar duduk di tepi tempat tidur. Tangannya mengepal perlahan. Ia tidak marah dengan teriakan. Ia tidak menunjukkan amarahnya di depan siapapun. Namun satu hal kini semakin jelas. Apa yang terjadi di rumah ini bukan kesalahpahaman sesaat. Ini sudah menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan seperti ini tidak akan berhenti dengan kata-kata saja. Malam semakin larut ketika Anwar menutup pintu kamarnya pelan. Rumah itu sunyi, tetapi pikirannya tidak. Ia duduk di kursi dekat meja kecil di sudut ruangan. Lampu meja menyala redup, menciptakan bayangan panjang di dinding. Di hadapannya tergeletak map coklat tebal yang tadi malam sempat ia sentuh. Map itu bukan sembarang berkas. Di dalamnya tersimpan sesuatu yang selama ini sengaja ia sembunyikan. Bukan karena ingin menipu, tetapi karena ia ingin melihat kebenaran tanpa topeng. 3 tahun lalu, sebelum ia pergi, Anwar memang belum memiliki apa-apa. Ia hanyalah pria biasa dengan tekad besar. Namun kesempatan datang ketika seorang investor tua mempercayainya memimpin proyek konstruksi besar di luar kota. Proyek itu berhasil. 1 proyek berubah menjadi 2, 2 menjadi 5. Dalam waktu 3 tahun, perusahaan kecil yang ia rintis berubah menjadi perusahaan yang diperhitungkan. Ia memiliki kantor pusat, memiliki ratusan pekerja, memiliki aset yang nilainya jauh melampaui bayangan Ibu Ratna dan Siska. Tetapi selama itu pula, ia sengaja tidak mengubah penampilannya. Ia tetap berpakaian sederhana, tetap berbicara rendah hati, tetap mengirim uang secukupnya ke rumah. Ia ingin memastikan satu hal. Apakah Lilis dihargai karena dirinya, atau hanya karena uang? Dan sekarang jawabannya terpampang jelas di depan matanya setiap hari. Anwar membuka map itu perlahan. Di dalamnya ada salinan akta perusahaan, ada laporan keuangan, ada dokumen kepemilikan beberapa aset. Dan yang paling penting, ada salinan surat warisan rumah yang dulu pernah ditunjukkan ayah Lilis kepadanya. Nama Lilis tercantum jelas sebagai pemilik sah. Namun setelah ayahnya sakit, pengelolaan sementara diberikan kepada Ibu Ratna. Sementara, bukan selamanya. Anwar memejamkan mata sejenak. Ia teringat hari ketika ayah Lilis memanggilnya ke kamar. Pria tua itu terlihat lemah, tetapi matanya masih tajam. "Jaga Lilis," katanya pelan waktu itu. Anwar mengangguk. Ia menganggap kalimat itu sebagai amanah. Dan amanah itu kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Ketukan kecil terdengar di pintu. Anwar cepat menutup map itu dan memasukkannya kembali ke laci. "Masuk," katanya pelan. Pintu terbuka perlahan. Lilis berdiri di sana. Wajahnya terlihat lelah, tetapi ada sesuatu di matanya malam itu. Seperti ingin mengatakan sesuatu yang selama ini tertahan. "Aku hanya ingin memastikan kamu tidak kurang apa-apa," katanya pelan. Anwar tersenyum tipis. "Aku baik." Lilis berdiri beberapa detik, lalu melangkah masuk. Ia duduk di tepi tempat tidur. "Aku minta maaf."
ucapnya tiba-tiba. Anwar menoleh. Untuk apa? Untuk keadaan di rumah ini. Anwar menatapnya lama. Kenapa kamu minta maaf? Lilis menunduk. Aku tidak bisa membuat semuanya baik. Kalimat itu membuat dada Anwar terasa sesak. Bahkan dalam keadaan seperti ini, Lilis masih merasa bersalah. Ia merasa gagal, padahal yang salah bukan dirinya. Anwar menggeser duduknya mendekat. Kamu tidak salah, katanya pelan. Lilis tersenyum tipis, tetapi matanya berkaca-kaca. Aku hanya ingin ayah sembuh. Aku ingin rumah ini tetap utuh. Aku tidak ingin ada keributan. Keributan. Kata itu sederhana. Tetapi Anwar tahu yang dimaksud Lilis adalah ketenangan. Ia rela kehilangan haknya demi menjaga kedamaian semu. Anwar memegang tangan Lilis perlahan. Tangannya terasa kasar. Berbeda dari 3 tahun lalu. Apa kamu percaya padaku? Tanya Anwar pelan. Lilis menatapnya. Tanpa ragu sedikit pun, ia mengangguk. Selalu, jawaban itu singkat. Namun cukup bagi Anwar. Ia mengusap punggung tangan istrinya. Apapun yang terjadi nanti, jangan takut, katanya pelan. Lilis mengerutkan kening. Maksudnya? Anwar tersenyum kecil. Aku hanya ingin kamu tahu. Kamu tidak sendiri. Lilis tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya mengangguk dan berdiri. Sebelum keluar kamar, ia menoleh sekali lagi. Aku senang kamu. Pulang. Pintu tertutup pelan. Anwar kembali duduk di kursinya. Wajahnya kini tidak lagi terlihat ragu. Selama 3 tahun ia membangun kekuatan di luar sana. Kini saatnya ia menggunakan semuanya. Bukan untuk balas dendam semata, tetapi untuk mengembalikan apa yang memang seharusnya menjadi milik istrinya. Rahasia itu tidak akan lama lagi tersimpan. Keesokan paginya, Anwar bangun lebih awal dari biasanya. Rumah masih sunyi, hanya terdengar suara sapu dari halaman depan. Lilis sudah lebih dulu bangun, seperti biasa. Anwar berdiri di jendela kamar dan melihat keluar. Lilis sedang menyapu daun kering di halaman yang luas itu. Angin pagi meniup rambutnya pelan. Gerakannya teratur, tetapi ada kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Anwar menarik napas panjang. Hari ini ia tidak akan tinggal diam. Setelah sarapan selesai dan Ibu Ratna sibuk dengan ponselnya, Anwar berpamitan dengan tenang. Aku keluar sebentar, katanya singkat. Ibu Ratna bahkan tidak benar-benar menatapnya. Jangan pulang terlalu malam, jawabnya datar, seolah berbicara pada seseorang yang tidak penting. Siska tersenyum miring. Semoga dapat kerja ya. Anwar tidak membalas. Ia hanya melangkah keluar rumah. Mobil yang menunggunya bukan mobil tua yang biasa ia gunakan. Ia berjalan melewatinya dan berhenti di ujung jalan. Di sana, sebuah mobil hitam mengilap sudah menunggu. Seorang pria paruh baya turun dan membukakan pintu untuknya. Selamat pagi, Pak, katanya hormat. Anwar hanya mengangguk pelan. Mobil itu melaju meninggalkan lingkungan perumahan tanpa menarik perhatian siapapun. Tujuan mereka adalah kantor kecil milik Pak Chandra. Bangunan itu tidak terlalu besar, tetapi tertata rapi. Papan nama di depan tertulis sederhana. Notaris dan konsultan hukum. Pak Chandra sudah menunggu di ruang kerjanya ketika Anwar masuk. Pria tua itu berdiri dan menjabat tangan Anwar dengan hangat. Akhirnya kamu datang juga, katanya pelan. Anwar duduk di kursi seberangnya. Sudah waktunya, jawabnya. Pak Chandra mengangguk. Di atas meja sudah tersusun beberapa map dan dokumen. Aku sudah pelajari semuanya, kata Pak Chandra. Surat warisan atas nama Lilis masih sah. Pengalihan pengelolaan kepada Ibu Ratna hanya bersifat sementara dan tidak memberikan hak kepemilikan. Anwar mendengarkan dengan tenang. Apakah ada penyalahgunaan? Tanyanya. Pak Chandra membuka satu map dan menunjukkan beberapa lembar laporan. Ada indikasi penggunaan dana warisan untuk kepentingan pribadi, pembelian barang mewah, perhiasan, bahkan pembayaran cicilan kendaraan atas nama Siska. Anwar menatap dokumen itu lama,
Ia tidak terlihat marah. Wajahnya justru semakin tenang. Bisa kita buktikan? Pak Chandra mengangguk. Bisa. Tetapi jika langsung dibuka, mereka akan melawan dan prosesnya bisa panjang. Anwar bersandar pelan. Aku tidak ingin keributan yang berlarut. Lalu apa rencanamu? Tanya Pak Chandra. Anwar tersenyum tipis. Sederhana, kita buat mereka menyerahkan semuanya sendiri. Pak Chandra mengangkat alisnya. Menyerahkan sendiri? Keserakahan sering membuat orang lupa membaca, kata Anwar pelan. Ia kemudian menjelaskan rencananya secara rinci. Ia akan mengumumkan bahwa perusahaannya sedang mendapatkan proyek besar, pembangunan kawasan komersial. Proyek itu membutuhkan jaminan aset properti untuk mempercepat proses pendanaan. Ia akan membuat Ibu Ratna percaya bahwa dengan menjadikan rumah itu sebagai jaminan, mereka akan mendapatkan keuntungan besar. Mereka tidak akan menolak kesempatan kaya mendadak, kata Anwar pelan. Pak Chandra memikirkan sejenak. Jadi dokumen yang akan ditandatangani bukan jaminan proyek, potong Anwar, tetapi pengembalian hak penuh kepada pemilik sah. Pak Chandra tersenyum kecil. Kamu benar-benar sudah menyiapkan semuanya. Anwar menatap lurus ke depan. 3 tahun. Hanya satu kalimat itu. 3 tahun ia melihat, menilai, dan menunggu. Pak Chandra menutup map dengan mantap. Baik, aku akan siapkan draft perjanjiannya. Semuanya legal dan kuat. Anwar berdiri. Sebelum keluar ruangan, ia berhenti sejenak. Pak, katanya pelan. Ya? Pastikan Lilis tidak terseret dalam proses ini. Pak Chandra menatapnya dengan penuh pengertian. Aku mengerti. Anwar keluar dari kantor itu dengan langkah lebih ringan. Bukan karena masalahnya selesai, tetapi karena langkah pertama sudah diambil. Sore itu ia kembali ke rumah dengan wajah biasa seperti tidak terjadi apa-apa. Di ruang tamu, Siska sedang memilih tas baru di layar ponselnya. Ibu Ratna duduk menghitung sesuatu di meja. Lilis berada di dapur. Anwar berdiri di tengah ruangan. Aku ingin bicara sebentar, katanya tenang. Ibu Ratna menoleh. Tentang apa? Anwar tersenyum kecil. Tentang kesempatan besar yang mungkin bisa mengubah hidup kita. Siska langsung menatapnya penuh minat. Ibu Ratna menyipitkan mata sedikit. Di balik ketenangan suara Anwar, sebuah rencana yang sangat rapi mulai bergerak. Dan tidak satu pun dari mereka menyadari bahwa langkah mereka sendiri yang akan membawa mereka pada keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Ruang tamu sore itu terasa berbeda. Biasanya hanya terdengar suara televisi atau tawa Siska yang riang. Namun kali ini suasananya hening. Ibu Ratna duduk tegak di sofa, menatap Anwar dengan penuh selidik. Kesempatan besar seperti apa? Tanyanya pelan. Anwar berdiri santai, seolah tidak ada yang istimewa. Ia meletakkan map tipis di atas meja. Perusahaanku sedang mendapatkan proyek pembangunan kawasan komersial, katanya tenang. Nilainya besar, sangat besar. Siska yang tadinya terlihat malas, kini langsung menegakkan tubuhnya. Proyek apa memangnya? Tanyanya cepat. Anwar menyebutkan angka yang membuat udara di ruangan itu terasa berat. Angka yang cukup untuk membeli villa, mobil mewah, bahkan lebih. Ibu Ratna tidak langsung bicara, namun sorot matanya berubah. Dan apa hubungannya dengan rumah ini? Tanyanya akhirnya. Anwar duduk di kursi seberang mereka. Untuk mempercepat pencairan dana dari investor, aku butuh jaminan aset tetap. Rumah ini bisa digunakan sebagai jaminan sementara. Siska langsung berseru kecil. Jaminan? Berarti nanti setelah proyek selesai, uangnya masuk ke kita? Anwar mengangguk pelan. Keuntungan proyek ini bisa berkali lipat dari nilai rumah. Kata berkali lipat membuat napas Ibu Ratna terdengar lebih berat. Ia mencoba tetap terlihat tenang. Berapa lama rumah ini dijadikan jaminan? Tanyanya. Hanya selama masa kontrak awal. Beberapa bulan saja. Anwar berbicara dengan nada datar.
Tidak terlalu meyakinkan, tidak juga memaksa. Justru itulah yang membuatnya terdengar nyata. Siska tersenyum lebar. "Ma, ini kesempatan. Kita bisa beli mobil baru." Ibu Ratna tidak menjawab langsung. Ia menatap Anwar dengan tatapan yang sulit dibaca. "Kenapa kamu butuh persetujuan kami?" tanyanya perlahan. Pertanyaan itu tajam. Anwar sudah menduganya. Karena selama ini pengelolaan rumah dipegang Mama. Semua administrasi terakhir atas nama Mama sebagai wali pengelola. Tanpa tanda tangan Mama, prosesnya tidak bisa berjalan. Ibu Ratna terdiam. Ia merasa diakui, merasa penting. Itu cukup untuk membuat egonya terangkat. "Kalau ini gagal bagaimana?" tanyanya lagi. Anwar tersenyum tipis. "Tidak akan, kontraknya sudah hampir final." Siska mendekat ke meja dan membuka map yang dibawa Anwar. "Dokumennya mana?" tanyanya tidak sabar. Anwar mengeluarkan beberapa lembar draft. Tentu saja bukan dokumen final, hanya gambaran besar. "Besok notaris akan datang membawa dokumen lengkap," katanya. Kata notaris membuat Ibu Ratna sedikit lebih yakin. Segalanya terdengar resmi. Sore itu, setelah Anwar masuk ke kamarnya, ruang tamu berubah menjadi ruang diskusi penuh bisikan. "Ma, ini peluang," kata Siska cepat. "Kalau benar untungnya besar, kita bisa jual rumah ini sekalian nanti dan pindah ke tempat yang lebih bagus." Ibu Ratna memikirkan hal itu. Ia membayangkan dirinya tinggal di kawasan elit. Membayangkan teman-temannya iri melihat mobil baru terparkir di depan rumah. Ia tersenyum tipis. Kalau memang hanya beberapa bulan, tidak ada salahnya. Keserakahan bekerja pelan, bukan dengan teriakan, tetapi dengan bisikan. Malam itu, Lilis duduk di kamar kecilnya dengan wajah gelisah. Ia mendengar pembicaraan tadi sore. "Apa kamu yakin?" tanyanya pelan pada Anwar ketika mereka berdua akhirnya berbicara. Anwar menatapnya lembut. "Aku yakin." "Rumah ini, rumah ayah," suara Lilis melemah. Anwar memegang tangannya. "Percaya padaku." Kalimat itu sama seperti 3 tahun lalu. Lilis menatap mata suaminya lama. Di sana tidak ada keraguan, hanya ketenangan yang aneh. Ia mengangguk pelan. Sementara itu, di kamar utama, Ibu Ratna membuka lemari kecil tempat ia menyimpan perhiasan. Ia memandangi kalung emas yang dulu milik Lilis. Senyumnya semakin lebar. "Sebentar lagi, hidup kita berubah," gumamnya pelan. Ia tidak tahu bahwa perubahan itu memang akan datang, namun bukan seperti yang ia bayangkan. Dan di ruang gelap lorong rumah itu, keputusan sudah hampir dibuat. Besok. Tanda tangan itu akan mengikat semuanya. Siang itu udara terasa lebih panas dari biasanya. Ruang tamu sudah disiapkan dengan rapi. Meja dibersihkan, sofa ditata ulang. Ibu Ratna bahkan mengenakan gaun terbaiknya, lengkap dengan perhiasan emas yang berkilau. Siska duduk dengan wajah penuh antusias. "Jam berapa notarisnya datang?" tanyanya tidak sabar. "Sebentar lagi," jawab Anwar tenang. Tak lama kemudian, mobil hitam berhenti di depan rumah. Pak Chandra turun dengan map tebal di tangannya. Wajahnya serius namun tenang. Ia masuk dan menyapa dengan sopan. "Selamat siang." Ibu Ratna menyambut dengan senyum yang dibuat manis. "Silakan duduk, Pak." Dokumen-dokumen dikeluarkan dari map satu persatu. Kertas-kertas tebal dengan stempel resmi dan tanda pengesahan terlihat meyakinkan. Pak Chandra menjelaskan dengan suara stabil. "Ini adalah perjanjian kerjasama dan penjaminan aset sementara untuk kepentingan proyek pembangunan kawasan komersial." Ibu Ratna mengangguk-angguk, seolah memahami setiap kata. Padahal matanya lebih sering melirik angka perkiraan keuntungan yang tertera di halaman ringkasan. Siska bahkan tidak sabar menunggu penjelasan selesai. "Jadi, setelah proyek ini berjalan, kita dapat bagian keuntungan itu?" tanyanya. Pak Chandra menatapnya sebentar. "Sesuai kesepakatan yang tertuang di sini." Jawaban itu cukup. Ibu Ratna mengambil pena. Namun sebelum menandatangani, ia menoleh ke arah Anwar.
Kamu yakin ini aman? Anwar menatapnya tanpa ragu. Sangat. Kata itu terdengar sederhana, tetapi justru karena itulah terasa meyakinkan. Tanpa membaca lebih jauh, Ibu Ratna membubuhkan tanda tangannya di halaman yang ditunjuk. Suara gesekan pena di atas kertas terdengar jelas di ruangan yang hening itu. Siska ikut menandatangani sebagai saksi pengelola. Tangannya bahkan sedikit gemetar karena terlalu bersemangat. Lilis berdiri beberapa langkah di belakang, menyaksikan semuanya dengan perasaan campur aduk. Ia tidak sepenuhnya mengerti isi dokumen itu. Namun ia memilih percaya pada suaminya. Pak Chandra menutup map perlahan setelah semua tanda tangan lengkap. Dokumen ini mulai berlaku hari ini, katanya tenang. Ibu Ratna tersenyum puas. Kapan dana proyek cair? Proses administrasi final akan selesai besok, jawab Pak Chandra. Kalimat itu membuat Siska hampir melompat kegirangan. Mah, kita harus mulai cari mobil sekarang. Anwar hanya berdiri diam. Wajahnya tetap tenang. Sore itu Pak Chandra pamit. Dokumen dibawa bersamanya. Rumah kembali sunyi. Namun kali ini sunyinya terasa berbeda. Di kamar utama, Ibu Ratna dan Siska sudah mulai membicarakan rencana mereka. Kita bisa renovasi total rumah ini, kata Siska. Atau mungkin lebih baik kita jual saja setelah untungnya masuk, jawab Ibu Ratna. Mereka tertawa kecil, membayangkan hidup yang lebih mewah, tanpa menyadari bahwa tanda tangan tadi bukan membuka pintu kekayaan, melainkan menutup akses mereka terhadap rumah itu sendiri. Malamnya, Lilis mendekati Anwar di kamar. Semuanya sudah selesai? Tanyanya pelan. Anwar mengangguk. Ya, aku merasa aneh, kata Lilis jujur. Anwar menatapnya lembut. Besok kamu akan mengerti. Lilis tidak bertanya lagi. Ia hanya memejamkan mata ketika Anwar memeluknya pelan. Di ruang tamu, pena yang tadi digunakan untuk menandatangani masih tergeletak di atas meja. Benda kecil yang terlihat tidak berarti. Namun hari itu, goresan tinta di atas kertas telah mengubah arah hidup semua orang di rumah itu. Dan pagi esok, kebenaran akan mulai menampakkan wajahnya. Pagi itu tidak ada yang terasa berbeda. Matahari tetap menyinari halaman rumah. Lilis tetap bangun lebih dulu dan menyiapkan sarapan. Ibu Ratna duduk di ruang makan dengan wajah penuh harap. Sesekali melihat jam di dinding. Siska bahkan sudah berdandan rapi sejak pagi. Hari ini dana masuk kan? Tanyanya untuk kesekian kali. Anwar yang duduk tenang hanya menjawab singkat. Hari ini proses final. Kata final terdengar samar. Namun cukup untuk membuat Ibu Ratna semakin tidak sabar. Sekitar pukul 10 pagi, suara mobil berhenti di depan rumah. Siska langsung berdiri dan mengintip lewat jendela. Ma, sudah datang. Namun wajahnya berubah perlahan. Kok bukan mobil investor? Di luar bukan hanya satu mobil. Ada 2 mobil hitam. Salah satunya mobil Pak Chandra. Yang lainnya mobil dengan logo instansi hukum di pintunya. Ibu Ratna berdiri cepat. Apa ini? Belum sempat siapapun menjawab, bel rumah berbunyi. Anwar melangkah menuju pintu dan membukanya sendiri. Pak Chandra berdiri di depan dengan wajah serius. Di belakangnya 2 petugas berpakaian resmi. Selamat pagi, ucap Pak Chandra tenang. Ibu Ratna berjalan mendekat. Ini apa maksudnya, Pak? Pak Chandra masuk dan meletakkan map di atas meja. Hari ini kami datang untuk menindaklanjuti dokumen yang telah ditandatangani kemarin. Siska menelan ludah. Tindak lanjut apa? Pak Chandra membuka map dan mengeluarkan salinan dokumen. Berdasarkan perjanjian pengembalian hak dan pencabutan kuasa pengelolaan, kepemilikan dan penguasaan rumah ini sepenuhnya kembali kepada pemilik sah, yaitu saudari Lilis. Kalimat itu menggantung di udara. Beberapa detik tidak ada suara. Lilis berdiri kaku. Ibu Ratna menatap Pak Chandra dengan wajah pucat. Apa maksudnya kembali? Suaranya mulai meninggi. Pak Chandra tetap tenang.
Dokumen yang ibu tanda tangani kemarin adalah pernyataan pengembalian hak atas properti kepada pemilik sah, serta pengakuan bahwa selama ini pengelolaan hanya bersifat sementara. Siska langsung berdiri. Tidak mungkin, itu perjanjian proyek. Pak Chandra menggeleng pelan. Ibu dan saudari telah menandatangani di halaman yang menjelaskan secara rinci isi perjanjian. Ibu Ratna mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar dan membacanya cepat. Semakin ia membaca, semakin wajahnya kehilangan warna. "Ini tidak benar," katanya pelan. "Ini jebakan." Anwar berdiri di tengah ruangan. Wajahnya tetap tenang. "Tidak ada yang dijebak," katanya pelan. Semuanya tertulis jelas. Siska menatap Anwar dengan mata membesar. "Kamu bilang ini proyek." Anwar menatapnya tanpa emosi. "Aku bilang ini kesempatan yang bisa mengubah hidup." Ibu Ratna mengangkat wajahnya perlahan. "Kamu menipu kami. Aku hanya memberikan dokumen untuk ditandatangani. Kalian yang memilih tidak membacanya." Kalimat itu terdengar sederhana, namun menghantam keras. Pak Chandra melanjutkan, "Selain itu, kami juga menemukan bukti penggunaan dana warisan untuk kepentingan pribadi tanpa persetujuan pemilik sah. Proses audit akan berjalan sesuai hukum." Kata audit membuat kaki Siska terasa lemas. "Mama," bisiknya. Petugas yang berdiri di belakang mulai mencatat beberapa hal. Tidak ada teriakan, tidak ada kekacauan, hanya keheningan yang berat. Lilis masih berdiri di tempatnya. Ia menatap dokumen itu, lalu menatap Anwar. "Ini semua," suaranya hampir tak terdengar. Anwar mendekat padanya. "Rumah ini milikmu," katanya pelan. Ibu Ratna terduduk di sofa. Gaun merahnya yang kemarin terlihat anggun, kini tampak mencolok di tengah suasana yang berubah. "Kita bisa bicara baik-baik," katanya pelan, kali ini tanpa nada angkuh. Anwar menatapnya. Selama ini Lilis juga selalu ingin bicara baik-baik. Siska tidak lagi terlihat percaya diri. Wajahnya yang biasanya penuh kesombongan kini dipenuhi ketakutan. Rumah itu terasa berbeda, bukan karena bangunannya berubah, tetapi karena posisi yang selama ini terbalik kini kembali pada tempatnya. Pak Chandra menutup map. Mulai hari ini, segala keputusan atas rumah ini berada di tangan saudari Lilis. Kalimat itu seperti penutup dari bab panjang yang penuh penghinaan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Lilis berdiri di ruang tamu itu bukan sebagai pembantu, melainkan sebagai pemilik sah rumah tersebut. Namun satu kebenaran lagi belum diucapkan. Satu rahasia yang akan mengubah semuanya sepenuhnya. Dan Anwar tahu waktunya hampir tiba. Ruang tamu itu masih dipenuhi udara tegang. Ibu Ratna terduduk lemas di sofa yang selama ini menjadi singgasananya. Siska berdiri tak jauh darinya. Wajahnya pucat, dan mata yang biasanya penuh percaya diri kini tampak kosong. Lilis masih berdiri di tengah ruangan, seolah belum sepenuhnya menyadari apa yang baru saja terjadi. Pak Chandra sudah menyelesaikan penjelasannya. Petugas hukum yang datang bersamanya kini berdiri di samping pintu, mencatat beberapa hal terakhir sebelum pamit. Namun Anwar belum bergerak. Ia berdiri tegak di tengah ruangan. Wajahnya tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja membalik keadaan sepenuhnya. Ibu Ratna akhirnya mengangkat wajahnya. "Kamu, siapa sebenarnya kamu?" Suaranya melemah. Pertanyaan itu tidak hanya keluar dari bibirnya, tetapi juga dari wajah Siska. Dan dari hati Lilis yang kini menatap suaminya dengan perasaan campur aduk. Anwar melangkah pelan ke meja. Ia membuka map lain yang tadi dibawanya dari kamar. Map itu berbeda dari dokumen rumah. Lebih tebal, lebih resmi. Ia mengeluarkan beberapa lembar dokumen dan meletakkannya di atas meja kaca. "Selama 3 tahun terakhir," katanya pelan, "aku tidak hanya bekerja di luar kota." Ia memutar dokumen itu menghadap Ibu Ratna dan Siska. Logo perusahaan besar terpampang jelas di bagian atas. Akta pendirian, laporan keuangan, daftar aset, nama direktur utama, Anwar.
Siska menatap kertas itu dengan mata membesar. "Ini tidak mungkin," bisiknya. Ibu Ratna mengambil satu lembar dengan tangan gemetar. Ia membaca cepat. Semakin dibaca, semakin napasnya terasa berat. "Kamu pemilik perusahaan ini?" tanyanya pelan. Anwar mengangguk. "Aku mendirikannya 3 tahun lalu." Lilis menatap suaminya. "Kamu tidak pernah cerita?" Suaranya bergetar. Anwar menoleh padanya. "Aku ingin memastikan satu hal dulu." "Apa?" tanya Lilis pelan. Anwar menghela napas. "Siapa yang benar-benar peduli padamu?" Kalimat itu membuat Lilis terdiam. Air matanya perlahan mengalir. Ibu Ratna menatap Anwar dengan wajah yang kini benar-benar kehilangan kesombongan. "Jadi selama ini kamu berpura-pura miskin?" Anwar tidak tersenyum, tidak juga marah. "Aku hidup sederhana, itu bukan pura-pura." Siska mundur satu langkah. "Jadi uang yang kamu kirim cukup untuk hidup layak," potong Anwar tenang. "Tetapi tidak pernah sampai ke tangan yang seharusnya." Ruangan itu terasa semakin sunyi. Semua potongan kejadian selama 3 tahun terakhir kini seperti tersusun rapi di udara. Penghinaan, tawa mengejek, ucapan merendahkan. Semuanya ditujukan pada seseorang yang sebenarnya memiliki kekuatan untuk menghentikan semuanya sejak awal. Namun ia memilih menunggu. Ibu Ratna menunduk. "Kita bisa memperbaiki ini," katanya pelan. Tidak ada lagi nada tinggi, tidak ada lagi perintah, hanya suara yang hampir seperti permohonan. Anwar menatapnya lurus. Yang bisa diperbaiki adalah masa depan, bukan masa lalu. Siska menahan napas. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa orang yang selama ini ia hina ternyata jauh lebih kuat dari bayangannya. Namun yang paling berubah bukanlah posisi kekuasaan, melainkan cara Anwar berdiri. Ia tidak terlihat seperti orang yang ingin membalas dendam. Ia terlihat seperti seseorang yang akhirnya selesai menahan sesuatu terlalu lama. Anwar berjalan mendekati Lilis. Ia memegang tangan istrinya perlahan. "Rumah ini milikmu," katanya lembut. "Hidup ini juga milikmu." Lilis menangis tanpa suara. Bukan karena kemenangan, tetapi karena beban yang selama ini ia pikul akhirnya runtuh. Di ruang tamu yang sama, tempat ia berlutut setiap hari, kini ia berdiri tegak. Dan di hadapannya, suaminya bukan lagi pria yang diremehkan, melainkan seseorang yang selama ini diam-diam melindunginya. Beberapa minggu setelah hari itu, rumah besar itu terasa berbeda. Bukan karena furniturnya berubah, bukan karena cat dindingnya diganti, tetapi karena suasananya tidak lagi menekan. Langkah kaki Lilis di lorong rumah kini terdengar ringan. Ia tidak lagi bangun sebelum fajar untuk bekerja tanpa henti. Ia tidak lagi berdiri menunggu perintah di ruang makan. Ia berjalan di rumah itu sebagai pemiliknya. Ibu Ratna dan Siska tidak lagi tinggal di sana. Proses hukum berjalan sesuai aturan. Audit menemukan penggunaan dana warisan yang tidak sah. Sebagian aset pribadi mereka harus dilepas untuk menutup kewajiban yang timbul. Anwar tidak pernah bersorak. Ia tidak pernah mempermalukan mereka di depan orang lain. Ia hanya memastikan semuanya berjalan sesuai hukum. Tanpa teriakan, tanpa balas dendam berlebihan, hanya keadilan yang dikembalikan ke tempatnya. Suatu pagi, mobil sederhana berhenti di depan rumah. Lilis berdiri di teras dengan mata berkaca-kaca. Seorang pria tua turun, perlahan dengan bantuan seorang perawat, ayahnya. Tubuhnya masih lemah, tetapi matanya berbinar ketika melihat rumah itu. "Aku pulang?" tanyanya pelan. Lilis mengangguk sambil memegang tangannya erat. "Iya, ya, pulang." Air mata yang selama ini ditahan akhirnya jatuh. Anwar berdiri tidak jauh dari mereka, memperhatikan dengan tenang. Baginya, momen itu lebih berharga daripada semua angka dalam laporan keuangan perusahaan. Ayah Lilis dibawa masuk ke kamar yang dulu menjadi miliknya. Kamar itu sudah dibersihkan dan ditata ulang dengan sederhana namun nyaman.
Tidak ada lagi kunci yang membatasi akses. Tidak ada lagi pintu yang tertutup untuk pemiliknya sendiri. Hari-hari berikutnya diisi dengan hal-hal kecil yang terasa luar biasa. Sarapan bersama di meja makan tanpa rasa takut. Tawa yang tidak dipenuhi ejekan. Percakapan yang tidak disertai perintah. Lilis mulai mengurus dokumen yayasan kecil yang ingin ia dirikan untuk membantu lansia terlantar. Ide itu sudah lama ia simpan dalam hati sejak melihat kondisi ayahnya di panti. Anwar mendukung tanpa ragu. Rumah ini terlalu besar untuk hanya kita, katanya suatu sore. Dan perlahan, sebagian ruangan rumah itu diubah menjadi tempat singgah, sementara bagi beberapa lansia yang membutuhkan perawatan ringan. Bukan untuk pamer, bukan untuk membalas siapapun, tetapi sebagai bentuk syukur. Suatu malam, Lilis berdiri di ruang tamu, tempat yang dulu menjadi saksi penghinaan demi penghinaan. Ia menatap lantai marmer yang pernah ia gosok berulang kali sambil menahan air mata. Kini ia berdiri di sana tanpa rasa takut. Anwar mendekat dari belakang. "Apa yang kamu pikirkan?" tanyanya pelan. Lilis tersenyum tipis. "Aku hanya tidak menyangka hidup bisa berubah seperti ini." Anwar memandang ruangan itu sebentar. "Hidup memang tidak selalu adil," katanya tenang. "Tapi kebenaran tidak pernah benar-benar hilang." Lilis menoleh padanya. "Kenapa kamu tidak menghentikan semuanya sejak awal?" Anwar terdiam sejenak. "Aku ingin kamu tahu satu hal," jawabnya akhirnya. "Harga diri tidak ditentukan oleh bagaimana orang memperlakukanmu, tetapi oleh bagaimana kamu tetap berdiri meski diperlakukan tidak adil." Lilis memejamkan mata sebentar. Ia teringat setiap hinaan, setiap perintah, setiap malam ketika ia merasa sendirian. Semua itu kini terasa seperti bab lama yang telah selesai dibaca. Ayahnya tertidur tenang di kamar. Rumah itu kembali menjadi tempat pulang. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Lilis tidak lagi merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Di luar, angin malam berhembus pelan melewati taman. Lampu teras menyala hangat. Tidak ada lagi bisikan keserakahan. Tidak ada lagi tawa merendahkan. Hanya keluarga kecil yang akhirnya menemukan kedamaian setelah badai panjang. Dan di dalam rumah itu, kehidupan baru benar-benar dimulai. Begitulah kisah tentang seorang suami yang dianggap miskin, yang dihina, diremehkan, dan dipandang tidak berharga. Namun ia tidak membalas dengan amarah. Ia membalas dengan kesabaran, kecerdikan, dan bukti. Dan tentang seorang istri yang tetap sabar, meski diperlakukan seperti pembantu di rumahnya sendiri. Ia tidak kehilangan harga dirinya, karena ia tahu suatu hari kebenaran akan berdiri di sisinya. Cerita ini mengajarkan bahwa keserakahan mungkin terlihat kuat, tetapi kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri. Jika kamu berada di posisi Lilis, apakah kamu akan tetap bertahan seperti itu? Atau kamu akan memilih jalan lain? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton cerita ini? Aku ingin tahu. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna berikutnya. Yang sudah subscribe, like, dan komen, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat, dunia akhirat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di cerita berikutnya.